Halo semua, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai konsep duka cita suku Dani. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 beranggotakan Tisna Ani Fatimatu Zahro, Diva Fahira Nugrahini, dan juga Febrian Takwa. Yang pertama ada sekilas mengenai suku Dani. Suku Dani ini merupakan salah satu suku yang mendiami satu wilayah di Lembah Baliem, Papua, tepatnya yaitu di Pegunungan Jaya Wijaya Wamena. Kehidupan suku Dani ini masih mempertahankan tradisi leluhur dan memiliki budaya yang unik, seperti masih melaksanakan upacara-upacara besar seperti upacara kematian, upacara perang-perangan, serta tradisi potong jari dan tradisi bakar batu. Masyarakat suku Dani juga masih minim mengenal pakaian, di mana laki-laki hanya menggunakan koteka atau alat penutup kemaluan pria yang terbuat dari kunden atau labu kuning, sedangkan wanita menggunakan pakaian yang bernama sali. Sali merupakan pakaian berasal dari rumput atau serat. Tempat tinggal masyarakat suku Dani ini berupa rumah yang disebut dengan honai. Honai merupakan gubuk yang beratapkan jerami atau ilalang. Kehidupan suku Dani secara garis besar hidup dengan bercocok tanam atau berkebun. Dalam mengerjakan kebun, masyarakat suku Dani masih menggunakan peralatan sederhana seperti tongkat kayu berbentuk linggis dan kapak batu. Selain bercocok tanam, masyarakat Dani juga berternak babi. Bagi suku Dani, babi berguna untuk dimakan dagingnya. Darahnya dipakai dalam upacara magis, tulang-tulang dan ekornya untuk hiasan, tulang rusuknya digunakan untuk pisau pengupas ubi, dan bisa juga digunakan sebagai alat pertukaran atau barter. Babi juga menciptakan perdamaian bila ada perselisihan, dan babi juga termasuk dalam mas kawin bagi suku Dani. Untuk selanjutnya ada konsep duka cita suku Dani. Jadi suku Dani memiliki konsep akan duka cita yang berbeda dalam mengekspresikan rasa dukanya. Tapi sebelumnya, mengapa bisa begitu? Jadi menurut Wira Saputra, tahun 2003 itu menyatakan bahwa setiap kebudayaan memiliki sebuah perangkat dan kebijakan budaya supaya warga di dalamnya dapat menghadapi tahap-tahap yang ada pada siklus perkembangan manusia. Kemudian dihubungkan dengan duka cita, kematian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Maka setiap kebudayaan pasti memiliki cara khusus untuk warganya melewati kedukaan akibat dari kematian ini. Jadi, hal inilah yang membuat adanya perbedaan cara pandang antar budaya tentang duka cita. Dan jadi, mungkin saja ada kebudayaan yang mengherankan bagi seseorang yang bukan termasuk dari kebudayaan tersebut. Salah satunya kebudayaan Niki Palek dari suku Dani ini, atau bisa disebut upacara potong jari. Suku Dani memaknai kehilangan atas kematian sebagai sebuah kehilangan atas separuh nyawa mereka. Oleh karena itu, perasaan duka yang mendalam itu, warga dari suku Dani dapat mengungkapkan rasa dukanya dengan cara potong jari sekalipun, atau dalam bahasa daerah mereka disebut sebagai Niki Palek. Potong jari dalam tradisi suku Dani ini adalah memotong ruas tengah jari. Hal ini dilakukan oleh keluarga dari yang meninggal sebagai simbol rasa duka yang mendalam dan sebuah penghormatan terhadap keluarganya atau orang terkasih atas kepergiannya selama-lamanya. Mana duka cita suku Dani? Seorang Dani, mereka rela untuk memotong ruas jarinya karena adanya perasaan duka yang mendalam yang lahir dari afeksi yang telah terjalin dengan seseorang yang meninggal tersebut selama hidup. Karena sebegitu dalamnya perasaan terhadap seseorang yang meninggal itu membuat seorang Dani dapat melukai diri mereka secara fisik. Hal ini sebagai representasi dari perasaan sedih yang amat dalam bagi seorang Dani yang ditinggalkan. Kemudian, kenapa menggunakan objek tangan sebagai pelampiasannya? Karena menurut suku Dani, tangan merupakan sebuah anggota tubuh yang memiliki banyak arti dalam menjalani kehidupan. Apabila jari tangan sudah tidak lengkap lagi, maka untuk menjalani kehidupan sudah tidak sempurna lagi. Begitu pula jika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, akan merasa bahwa kehidupan ini sudah tidak sempurna lagi. Melakukan aktivitas pun akan kesulitan jika tidak memiliki jari yang lengkap.
Jari yang dipotong itu akan dijemur dan dibakar. Hal ini memiliki maksud untuk setengah jari yang dipotong akan bersama orang yang meninggal, dan orang Dani yang ditinggal akan tetap bertahan hidup sebagaimana hidupnya yang sudah tidak lengkap lagi. Selain itu, pada saat upacara yaitu waktu pembakaran jenazah, seorang Dani yang melayat akan mengelilingi Bea, kemudian menangis sekeras-kerasnya. Bea merupakan tempat pembakaran orang yang meninggal yang telah dihias dan kemudian didudukan di sebuah singgasana untuk dibakar. Dan bagi seorang Dani perempuan yang melayat akan dibaluri oleh lumpur putih. Hal ini disebut mandi lumpur yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu oleh anggota atau kelompok. Mandi lumpur mempunyai makna bahwa setiap orang yang meninggal dunia telah kembali ke. Begitulah keunikan cara mengekspresikan rasa duka cita dari suku Dani ini yang begitu kontekstual, personal, dan situasional. Baik, selanjutnya adalah komparasi konsep duka cita suku Dani dengan perspektif psikologi barat. Dalam psikologi barat, sebenarnya konsep duka cita dimaknai atau bisa disebut dengan grief. Nah, menurut Santrok, grief merupakan sebuah kelumpuhan emosional sehingga timbulnya rasa tidak percaya, munculnya kecemasan akan perpisahan, munculnya rasa putus asa, sedih, dan kesepian yang disebabkan karena kehilangan orang yang dicintainya. Nah, konsep duka cita dalam psikologis memiliki beberapa fase. Terdapat fase duka cita menurut Bowlby yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal bisa dikatakan merupakan tahap menerima, tapi menerima di sini adalah bukan menerima secara sebenar-benarnya. Seseorang akan menerima kenyataan karena kehilangan sehingga terdapat perubahan dalam kehidupan setelah peristiwa kehilangan, tapi sepenuhnya orang tersebut belum bisa merelakan orang yang meninggal tersebut. Yang kedua yaitu mulai merasakan adanya kepedihan dan kesedihan sehingga mulai mengambil jarak atau waktu dari kesedihan yang dirasakan. Tahap yang ketiga yaitu melakukan penyesuaian terhadap kehidupan tanpa adanya kehadiran almarhum dan sudah mulai menguasai perubahan dalam lingkungan. Nah, di tahap terakhir, baru seseorang bisa untuk menerima hidupnya seutuhnya dan kembali untuk melanjutkan hidup dan juga sudah mulai untuk menjalin hubungan yang baru. Nah, duka cita akan kematian orang yang dicintai itu sebenarnya akan berangsur-angsur membaik, tapi menurut Santrok, ternyata untuk bisa kembali membaik itu membutuhkan waktu 6 bulan pasca kematian. Setelah itu, individu setelah 6 bulan akan kembali merasakan optimis. Tapi ternyata bukan hanya munculnya rasa optimis, tapi juga ada individu yang merasa kesulitan untuk melanjutkan hidupnya, menjadi mati rasa, dan berpendapat bahwa hidup mereka akan hampa tanpa kehadiran almarhum. Karena banyaknya reaksi yang berbeda pada setiap individu yang muncul ketika mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang yang tersayang, membuat terdapat beberapa strategi coping yang berbeda juga. Nah, salah satunya adalah strategi coping psikologis dengan dual proses model. Nah, dua proses model itu apa? Dua proses model itu merupakan strategi coping yang dinamis antara konfrontasi maupun penghindaran untuk menyesuaikan dari rasa kehilangan dalam proses berduka yang dialami dari waktu ke waktu. Dan terdapat beberapa strategi coping menurut Straube dan Scott, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan strategi konfrontasi dan penghindaran. Nah, strategi ini tuh terdiri dari strategi perilaku, strategi kognitif, dan juga strategi afektif. Yang pertama kita akan membahas mengenai strategi perilaku. Jadi, strategi perilaku merupakan sebuah coping mechanism yang berfokus pada perilaku yang dilakukan untuk mengurangi stres ataupun kesedihan yang dialami. Nah, konfrontasi yang dilakukan dalam strategi perilaku itu misalnya dengan meminta orang lain untuk mendengarkan cerita terkait kesedihan akan almarhum, mencoba memusatkan perhatian rasa kehilangan pada almarhum dengan mengenangnya dan memfokuskan diri dengan mengenang objek yang berkaitan dengan almarhum. Nah, dalam strategi perilaku ini juga terdapat perilaku avoidance atau perilaku penghindaran, yaitu dengan cara menghindari hal-hal yang mengingatkan pada almarhum. Jadi intinya kalau perilaku itu adalah sebuah tindakan di mana untuk mengenang almarhum. Kalau untuk konfrontasi bisa dengan objek yang mengingatkan dengan almarhum atau benda-benda yang mengingatkan dengan almarhum atau
atau sesuatu yang biasanya almarhum lakukan gitu. Sedangkan avoidance-nya adalah menghindari hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi kognitif. Nah, strategi kognitif itu dilakukan dengan memaknai kembali pikiran-pikiran yang berkaitan dengan stresor yang muncul selama berduka cita. Selanjutnya ada strategi afektif. Nah, strategi afektif ini merupakan jenis coping konfrontasi yang dilakukan dengan menerima segala emosi yang muncul akibat adanya kehilangan dan stresor lainnya selama proses duka cita terjadi. Sedangkan strategi afektif dengan jenis avoidance itu dengan menekan atau melakukan supresi atas emosi yang berkaitan dengan almarhum dan stresor lainnya yang muncul selama terjadinya proses duka cita. Nah, selanjutnya adalah komparasi konsep duka cita suku Dani dengan perspektif psikologi Islam. Psikologi Islam. Dalam konsep duka cita, karena kematian dalam perspektif psikologi Qur'ani merupakan sebagai sebuah perasaan yang wajar dialami oleh setiap manusia, namun dalam pandangan psikologi Islam, manusia sebagai seorang hamba Allah harus memaknai konsep duka cita dengan hakul yakin. Hakul yakin ini merupakan keyakinan bahwa sejatinya hidup ini adalah hanya menjalankan tugas-tugas pengabdian menyembah Allah atau melaksanakan seluruh kewajiban dalam ajaran agamanya, yaitu melakukan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan berserah diri bahwa sejatinya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 158 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, wala imutum au kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Yang artinya, dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Baik, dari pemaparan tersebut, kami memperoleh kesimpulan bahwa konsep duka cita dalam sudut pandang psikologi barat bila dikaitkan dengan pemaknaan konsep duka cita suku Dani melakukan tradisi pemotongan jari sebagai sebuah bentuk coping mechanism dari rasa berduka karena kehilangan orang yang dicintai. Nah, strategi yang dilakukan suku Dani termasuk ke dalam strategi perilaku, yaitu dengan coping konfrontasi. Karena memfokuskan rasa sedih sehingga membuat pola perilaku untuk mengenang almarhum dengan bentuk perilaku memotong jari. Baik, itu adalah pemaparan dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.